Ingatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Hey, kenalin, nama gue Anita. Umur gue sekarang usia gue udah di akhir 20-an lah ya. Gue gak mau sebut berasa tua, hehe. Gue mau cerita tentang kejadian 4 tahun lalu, pas gue masih 20-an lah, tapi bukan 20-an awal, hehe. FYI, gue seorang supervisor di sebuah perusahaan yang gak gede-gede banget dan gak kecil-kecil banget. So, kesampingin akan hal ini karena ada hal yang bakal bikin kalian tercengang. Atau ya mungkin sebagian biasa aja sih, hehe. Oke, kita kilas balik ke 4 tahun lalu, di mana ada lamaran magang masuk ke kantor gue untuk posisi intern marketing. Nah, kebetulan ada 3 kandidat nama yang masuk dan 3-3-nya itu masih fresh graduate. 2 cowok dan 1 cewek. Sebut aja namanya Dodi, Riko, sama Agnes. Karena gue kelak yang akan jadi user mereka, gue mau gak mau harus ikut screening CV mereka semua dan overall sih oke. Out of context, ngomongin soal kepribadian mereka bertiga tuh beda banget. Kesan pertama yang gue dapat paling baik itu si Riko. Dia cukup responsif dan talkative juga anaknya. Sementara Agnes sih emang lebih banyak diemnya. Mungkin masih gugup karena kali pertama dapat wawancara serius. Dia jadi kelihatan kurang fokus dan jawabannya juga kurang memuaskan. Nah, kalau Dodi ini lebih cool. Gak banyak basa-basi dan setiap jawabannya jelas. Kelihatannya pinter sih ini anak. Cuma mungkin karena gak se-friendly Riko aja, jadi gue dapet kesan sedikit misterius nih sama anak ini. Singkat cerita, mereka diterima magang. Masing-masing anak masuk ke divisi yang beda karena ada sistem rotasi. Kebetulan 2 bulan pertama itu si Dodi sama gue. Karena posisi gue sebagai supervisor, gue jadi mentor mereka nanti. Dari portofolio dan hasil kerja selama 2 minggu, Dodi cukup bisa diandalkan nih. Hasil kerjanya melebihi ekspektasi. Bahkan bisa dibilang bagus banget untuk ukuran anak fresh graduate kayak dia. Akhirnya di minggu ketiga sampai 2 bulan, gue kasih porsi kerjaan Dodi makin lama makin meningkat levelnya. Gue sebagai mentor kadang ngebantu dia kalau lagi kebingungan. Tapi hebatnya, dia jarang banget kebingungan. Kayak dia selalu tahu harus berbuat apa. Kalaupun nggak tahu, dia langsung inisiatif solving masalahnya sendiri. Sampai suatu hari, kebetulan waktu itu kita lagi ngerjain project bareng. 2 teman kita lagi sakit beberapa hari ke belakang, dan masuknya ganti-gantian. Otomatis kerjaan jadi numpuk, dan gue kebagian nge-cover kerjaan paling banyak dong. Karena Dodi masih ada di divisi gue, akhirnya mau gak mau gue minta tolong dia buat bantu gue cover kerjaan anak-anak, sampai harus lembur beberapa hari terakhir. Sebenarnya gue juga gak tega sih minta tolong dia buat bantu kerjaan gue sampai lembur segala. Beberapa hari kita jadi orang-orang terakhir yang balik dari kantor. Dari situ kita banyak ngobrol. Akhirnya gue kenal dia lebih jauh. Kenapa dia bisa sejago ini, tinggal di mana, punya saudara berapa, ukuran sepatu, sampai nomor ID KTP-nya juga gue tahu. Di tengah obrolan mengakrabkan itu, tiba-tiba dia ngomong, "Tapi Mbak Anita tuh keren deh. Masih muda, bekerja keras, tanggung jawab, tegas dan mandiri banget." Gue yang gak siap dengan pujian beruntut kayak gitu cuma bisa ketawa garing aja, terus bercandain. "Kenapa nih? Ada apa? Lo tiba-tiba muji gue? Mau izin cuti ya?" Kondisinya waktu itu kita masih sama-sama kerja. Kebetulan meja gue sama si Dodi ini emang sebelahan. Karena biasanya kalau ada anak magang, mejanya selalu lebih dekat ke supervisor, supaya kalau ada apa-apa lebih gampang komunikasinya. Setelah gue bercandain gitu, dia cuma cengengesan aja. Curiga sebenarnya dia capek magang di sini dan mau healing lebih cepet. Tapi mungkin salah gue juga sih, karena ngasih kerjaan ke dia terus-terusan dalam jumlah banyak. Akhirnya karena gue gak enak, karena beberapa hari ini dia udah lembur buat bantuin gue bilang, "Sorry ya Dod, kerjaan lo jadi banyak gini sampai harus lembur nyari seminggu full." Dodi sempat diam dulu tuh sebentar. Ya gimana ya, siapa juga yang seneng-seneng aja kalau disuruh kerja terus. Sebenarnya, kata Dodi tiba-tiba. Dia gantung tuh kalimatnya. Gue refleks berhenti kerja dan menghadap dia, nungguin dia mau ngomong apa. Gue takut dia minta resign deh. Resign karena gak kuat sama kerjaan yang banyak dan tertampar realita dunia kerja. Bisa mampus nanti gue dihajar kerjaan bejibun. Sebenarnya Dodi kelihatan ragu-ragu mau ngomong. Dan gue masih diem aja tuh, dengan sabar nunggu kalimat dia. Terus tiba-tiba dia ketawa dan bilang, "Sebenarnya saya lapar mbak." Sialan, bisa-bisanya gue dikerjain sama nih bocah. Akhirnya karena gue iba denger dia yang kelaparan karena belum makan, kita putusin buat berhenti dulu kerjanya. Kita lanjut lagi besok dan pergi makan bareng.
Karena Dodi lagi bawa mobil, jadi kita pergi cari tempat makan pakai mobil Dodi. Dan makan gue yang traktir sih. Di jalan kita ngobrol banyak lagi. Ternyata kita punya kesukaan musik yang sama. Hobi juga nggak jauh beda. Dan dia anaknya juga suka eksplor tempat makan. Jadi ketika ditanya mau makan apa, dia punya banyak opsi yang bisa dikasih ke gue. Malam itu seru banget sih buat gue. Di usia gue yang menuju akhir 20 ini emang lagi butuh-butuhnya teman ngobrol. Kita ngobrol banyak banget soal hidup, kerjaan, dan hobi masing-masing. Berakhir dengan Dodi yang antar gue pulang ke apart. Untuk laki-laki seusia Dodi, gue bisa menilai kalau dia lumayan dewasa. Dia nggak suka buang waktu untuk hal-hal yang nggak begitu penting buat dia. Fokusnya saat ini katanya mau ngejar karir dan banyak belajar aja. Ternyata diem-diem dia juga suka nerima freelance buat nambah-nambah jajan. Setelah malam itu, gue ngerasa kita jadi makin deket. Ditambah dia juga emang passionate banget soal kerjaan, yang kebetulan juga gue kuasai. Jadi kita suka tukeran tips and trick soal kerjaan. Terus mulai saling follow di Instagram dan intens ngebahas soal musisi kesenangan kita atau sekedar sharing tempat makan yang bagus. Nah, akhirnya kita sampai di momen yang mana gue melakukan hal bodoh. Ini konyol banget sih sebenarnya. Cerobohnya tuh menurunkan harga diri, bikin malu. Ceritanya waktu itu gue lagi nggak bisa tidur. Malam-malam dini hari, mungkin sekitar jam 2-an. Lo pasti sering kan kalau lagi nggak bisa tidur tuh bolak-balik sosmed supaya ngantuk. Nah, waktu itu kebetulan gue lagi scrolling Instagram dan lihat si Dodi posting sesuatu di IG. Fotonya tuh estetik banget. Dan ini pertama kalinya gue ngeliat dia posting sesuatu setelah kita saling follow. Kayak street photography gitulah. Cuma jalanan kota pas malam, tapi cantik banget. Karena gue penasaran sama akunnya, akhirnya gue bukalah profilnya. Lo juga pasti pernah begitu kan, ngeliat postingan orang yang estetik dan rasanya kepo aja pengen lihat profil tuh orang. Nah, gue juga. Gue cek profilnya dan isinya tuh emang cantik-cantik banget. Banyak street photography dan food photography yang super estetik. Feeds-nya rapi, color paletnya beda setiap 9 postingan. Kayak, wah nih anak ternyata suka fotografi juga. Gak sadar, gue makin lama makin tertarik aja sama si Dodi. Gue scroll terus ke bawah sampai postingan dia yang paling jauh tahunnya. Waktu belum seestetik sekarang. Dan lo tahu apa? Gak sengaja ke-like postingan dia yang lagi sama cewek. Gue panik dan tap 2 kali biar gak ke-like. Tapi kayaknya nggak guna deh. Pasti notifnya udah masuk ke dia. Aduh, mau ditaruh di mana muka gue? Gue harus bersikap gimana nanti kalau ketemu dia langsung? Akhirnya karena gue nggak mau ambil pusing, gue taruh HP dan mutusin buat tidur. Ya, semoga aja dia gak mikir gimana-gimana sih. Singkat cerita, sampai besoknya di hari Senin, gue ketemu lagi sama nih anak. Tapi ternyata dia nggak ngebahas sedikit pun soal like di IG tempo hari itu. Gue nggak tahu apakah dia belum cek IG atau gimana. Tapi ya ada bagusnya juga sih. Cuma entah kenapa gue ngerasa kayak ganjel aja gitu. 6 bulan berlalu, kita lewati hari-hari itu kayak biasa. Banyak ngobrol dan kadang makan bareng. Mungkin karena berasa seumuran, jadi rasanya kalau buat hangout bareng juga seru-seru aja. Apalagi tampilan gue juga kayaknya nggak beda jauh sama anak-anak sekarang. Malah kalau disandingin sama si Dodi yang badannya lebih bongsor dan tinggi itu, gue jadi nggak kelihatan lebih tua dari dia. Setelah perpisahan sama anak-anak magang, kantor jadi kerasa lebih sepi. Yang biasanya di sebelah gue ada temen ngobrol, sekarang mejanya kosong. Ya walaupun emang sebelumnya mereka datang juga udah kosong sih. Tapi karena kehadiran mereka sejak saat itu, gue jadi ngerasa lebih terhibur aja. Hari-hari gue kembali jadi membosankan. Kayak biasa aja gitu. Gak ada bercanda-bercanda sambil bisik-bisik lagi, atau sekedar ngetawain shitpost bareng yang suka dia tunjukin ke gue. Gue sama Dodi juga sempet lost contact beberapa bulan. Walaupun gue masih bisa tahu perkembangan dia gimana di luar sana via Instagram postnya. Yang gue tahu sekarang dia udah dapet kerjaan yang WFA. Jadi kemungkinan dia untuk kemana-mana lebih gampang. Kelihatan dari snap-snap IG-nya yang selalu ada di luar ruangan dan tempat-tempat baru. Pernah gue tanya juga kabarnya waktu itu. Katanya dia udah keterima di tempat kerja yang lumayan banget penghasilannya buat dia hidup. Gak heran sih, mengingat dia emang jago dan passionate di bidangnya. Kayaknya banyak tempat yang mau nerima dia. Sampai suatu hari gue dapet pitchingan project di luar kantor. Dan project ini sayang banget kalau nggak diterima sebagai freelance. Tapi gue juga gak mungkin ngerjain sendiri. Akhirnya gue kontak si Dodi buat bantu gue ambil project ini. Dan dia mau. Gue seneng sih karena selain hasil kerjanya dia bagus dan bisa diandalkan soal pekerjaan, gue juga cukup nyaman kalau kerja bareng dia. Ngobrol juga sih.
Sejak freelance pertama itu, kita jadi lebih sering ngobrol. Karena Dodi jadi teammate gue untuk project-project freelance gue berikutnya. Kadang kita brainstorming bareng di luar jam kerja, dan beberapa hasil kerja kita cukup memuaskan buat klien. Singkat cerita, akhirnya gue punya personal branding yang bagus di bidang yang udah gue geluti selama ini. Dodi juga punya wedding organizer yang sekarang lagi dia bangun bareng temennya, dan namanya lumayan dikenal luas. Selama 2 tahun gue kerja bareng Dodi, ternyata bikin gue bisa keluar dari zona nyaman gue di kantor. Gue akhirnya resign dari kantor gue dan memutuskan jadi full freelancer aja. Hubungan gue sama Dodi juga lebih casual. Kita udah lebih santai panggil nama masing-masing. Jadi beneran kerasa kayak temen aja. Sampai ada satu momen di mana gue sama Dodi harus pergi ke suatu tempat bareng untuk survei yang berkaitan sama kerjaan. Ada klien dia yang mau nikahan di pinggir pantai, dan gue sebagai partner kerjaan dia yang mengurus dekorasi mau gak mau harus ikut. Setelah survei tempat selesai, kita duduk-duduk bareng di pinggir pantai sambil ngobrol-ngobrol ringan. Terus tiba-tiba si Dodi bilang, dulu tuh gue pikir lo orang yang jutek gitu waktu pertama ketemu, tapi ternyata enggak ya, makin kenal malah makin lucu. Dia ketawa ngeledek. Terus gue bilang, dulu juga gue ngiranya lo dingin, susah diajak ngobrol dan wibu. Sumpah, gue gak bermaksud asal jeplak kayak gitu. Tapi gak tahu kenapa kata wibu nyelos gitu aja dari mulut. Terus dia malah ketawa dan jawab gini, ini nih maksud gue lo tuh lucu, lo easy going juga, suka deh gue. Terus karena jawaban dia kayak gitu, gue bercandain aja. Emang susah sih orang buat gak suka sama gue. Dengan dada kepedean sambil ngibasin rambut kayak film-film India. Nah, dia jawab, bener, gak heran, cantik, pinter, mandiri, lucu, gak ada yang kurang. Terus dia jentikin jari. Oh, kurang jadi pacar gue aja. Apa nih? Apa nih maksudnya? Apakah ini kode keras atau emang nembak? Gue gak tahu, dan gue gak mau kepedean. Sempat hening dulu tuh sebentar. Jujur, gue deg-degan. Gue deg-degan sama nih bocil sialan. Akhirnya, untuk meluruskan ini, gue bilang, emang lo mau jadi pacar gue? Sedetik kemudian, setelah gue ngomong itu, gue baru sadar. Kenapa malah jadi kayak gue sih yang lagi nembak? Aduh, salah. Buru-buru gue ralat. Bukan. Maksudnya, gak bisa gue ralat. Gak tahu harus ngomong apa. Anjir, gue pengen ngubur diri di pasir aja rasanya. Gue lihat si Dodi cengar-cengir doang. Kan gue makin malu jadinya. Gue baru buka mulut dan mau ngomong sesuatu lagi ketika dia akhirnya ngomong, siapa yang gak mau sama lo, Anita? Bodoh, mereka gak mau. Dan iya, gue maulah jadi pacar lo. What? Jujur, otak gue langsung gak bisa bekerja. Kayak, ini beneran gak sih? Secara gue sama dia jaraknya beda 5 tahun, dan itu angka yang sangat lumayan. Sejak hari itu, kita resmi jadi pasangan, dan banyak hal yang ternyata seru banget kalau kita lakuin berdua. Dodi juga berhasil bikin gue nyaman. Dan gue juga gak nyangka, ternyata dalam hubungan, dia jadi orang yang sangat bisa diandalkan. Setelah 2 tahun lamanya kita jalani hubungan ini, akhirnya bulan lalu Dodi ngelamar gue, pas banget di tanggal jadian kita. Gue yang masih gak nyangka sangat terharu, dan pastinya gue terima dong. Setelah huru-hara keluarga dan lain-lain yang kita lalui bareng, kita akan melaksanakan pernikahan di bulan depan nanti. Tolong doain semoga segalanya lancar ya guys. Gue masih gak nyangka hubungan gue sama Dodi ternyata bisa sampai sejauh ini. Secara gue 5 tahun lebih tua dari dia, tapi ternyata perbedaan usia gak menghalangi kita untuk bisa menjalani hubungan yang serius. Karena bagi gue hubungan itu dibangun, harus ada usaha dari kedua belah pihak dengan kekuatan yang sama kalau mau bareng terus. Dan gue sangat bersyukur gue ketemu sama Dodi, karena dia berhasil mengeluarkan hal-hal baik dari gue, begitupun sebaliknya. Semoga kalian suatu hari akan dipertemukan dengan orang yang tepat dan sama-sama mau berjuang untuk hubungan ya. Kalau kalian punya cerita yang menarik dan mau dianimasikan kayak gini, boleh kirim cerita ke email guepunyacerita.id@gmail.com. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subrek channel Gue Punya Cerita. See ya!